Pemirsa Kabar Media Utama, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrenbang, Kampung Sri Basuki, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 22 September tahun 2025, menyusun Rencana Kerja Pemerintah, RKP, Anggaran 2026, pembukaan lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Ketua BPK Kampung Sri Basuki resmi membuka acara tersebut. Rapat Rencana Pembangunan Anggaran 2026 kami buka. Yang terhormat Bapak Camat Kalirejo atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Pendamping, yang terhormat Bapak BPK Kampung Sri Basuki, yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Danamil atau yang mewakili, yang terhormat tokoh masyarakat Kampung Sri Basuki beserta aparatur Kampung Sri Basuki, yang terhormat dari Puskesmas dan ibu-ibu PKK atau Posyandu, yang terhormat Bapak Sekretaris Kampung Sri Basuki. Pak Lurah mau menerangkan bahwa tahun 2026 anggaran pembangunan Kampung Sri Basuki itu enggak seutuhnya, karena dalam anggaran 2026 tetap masih ada dana yang 10-20% untuk pertahanan pangan dan 10% untuk BLT itu masih ada. Sekian dari saya, paparan itu nanti bisa disampaikan untuk pendamping yang bisa menjelaskan anggaran dana kampung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyampaian PAD dan penyampaian draft Rencana Kerja Pemerintah, RKP, Tahun Anggaran 2026, oleh Sekretaris Kampung Sri Basuki, Suratmin. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menyusun prioritas program pembangunan di tingkat kampung. Kosong, hasil usaha desa masih kosong, pendapatan transfer kosong, langsung ke dana desa yaitu 981 juta 981 juta 74.000. Bagi hasil pajak 31 juta 488.928 rupiah. Alokasi dana desa 468 juta 357.000. Untuk bantuan keuangan provinsi 6 juta rupiah. Total pagu definitif 1.487.928 rupiah. Adapun belanja bidang Dalam acara tersebut dihadiri dari perwakilan Kecamatan Kalirejo Novri, Babinsa dan Babin Kamtipmas Kampung Sri Basuki, Kepala Kampung Sri Basuki, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bidan Kampung Sri Basuki, kader Posyandu, ibu-ibu KWT, dan seluruh aparatur pemerintahan Kampung Sri Basuki. Dalam sambutannya, Nopri, selaku perwakilan dari Kecamatan Kalirejo, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kampung, kecamatan, dan elemen masyarakat dalam menyusun program yang tepat sasaran. Kampung sampai ke tingkat RT itu minimal harus tahu apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita rencanakan hari ini untuk 1 tahun ke depan. Biar apa? Biar teman-teman aparatur kampung itu bisa menyampaikan di masyarakat bahwa jadinya penggunaan dana desa itu bukan hanya sekedar pembangunan, banyak poin-poin atau bidang-bidang di dalamnya. Kalau Musrenbangnya pesertanya hanya ini kan
yang akan selalu menjadi pertanyaan di masyarakat, kok Sri Basuki orang bangun-bangun kan gitu, duitnya kemana? Siapa yang akan menyampaikan itu kalau bukan teman-teman yang hadir di sini yang mengikuti acara ini? Pendamping Kampung Dasikin dan Fajar memberikan masukan terkait perencanaan program pembangunan yang berbasis kebutuhan real masyarakat serta memastikan keselarasan dengan perencanaan di tingkat kabupaten. Dalam musyawarah tersebut, berbagai usulan program pembangunan mengemuka, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan kampung, pengembangan sarana pertanian, hingga program pemberdayaan masyarakat. Acara demi acara berlangsung dan berjalan dengan hikmat sampai akhir acara tersebut. Dari BPDS Kampung Sri Basuki yang terdiri dari Ketua Bapak Buklas, Bendahara Ibu Sudia Komisia, dan Sekretaris saya sendiri yaitu Ani Sujiati. Di sini kami mempunyai analisa untuk usaha ke depan, yaitu di usaha budidaya ikan patin dan kambing breeding atau kambing anakan. Di budidaya ikan patin ini kita bekerja sama dengan masyarakat, jadi bukan Bunda sendiri yang membuat peran, kita bekerja sama dengan masyarakat, kita bersama-sama untuk memajukan perekonomian dari Kampung Sri Basuki melalui ketahanan pangan yang dananya disediakan dari dana desa Kampung Sri Basuki. Untuk rencana awal, kami membuat analisa tentang budidaya patin dari siklus yang pertama, 6 bulan pertama, yaitu 15.000 bibit dari ikan patin, dan untuk siklus yang kedua insya Allah rencananya mau ke 20.000. Dan untuk yang kambing, budidaya kambing kita mengajak dari masyarakat, sistemnya kita gaduh Pak. Jadi kita gaduh kambing, kita beli kambing babon yang siap beranak, jadi nanti kita gaduhin ke warga masyarakat. Yang syaratnya itu dari masyarakat sudah mempunyai kandang kambing, bukan kita menyediakan dana dari ketahanan pangan ini untuk membuat kandang, bukan. Kita menyewakan atau menggadukan kambing dengan syarat dari bapak ibu itu sudah mempunyai kandang kambing. Begitupun dengan ketahanan pangan yang dibudidayakan Pak. Kita bukan membuat kolam, kita sewa, sistemnya kita sewa kolam. Dibolehkan. Andai masyarakat yang nggak punya kelompok ikan mau ikut budidaya, caranya gimana? Yang kedua, masalah pembangunan. Ini koreksi aja ya. Untuk dana desa kan bias katanya itu untuk padat karya di kampung. Yang pekerjanya itu dari kampung ini. Kadang-kadang yang jadi masalah itu masalah pengupahan. Kenapa banyak yang nggak mau? Apa mungkin upahnya terlalu kecil? Atau bagaimana? Terus yang ketiga, untuk Musembang, kalau bisa untuk yang hadir itu dikasih sarapan sendiri-sendiri supaya bisa tahu rapatnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdayakan masyarakat, artinya di situ biar masyarakat ikut menikmati dana desa. Dan untuk kegiatan padat karya itu sebenarnya ada insentifnya, yaitu untuk pekerja yang untuk standar pekerja di kampung tersebut ya, bukan itu yang terkait dengan insentifnya. Kalau kisarannya kurang begitu paham, artinya tetap ada tapi standar upah di kampung untuk padat karya. Mungkin itu minta naik 20.000 sebulan untuk kader kami. Kami berharap itu bisa direalisasikan untuk yang menutupi transport dan kuota.
sekiranya itu memberatkan desa, kami minta kebijaksanaannya. Karena terus terang kader di Posyandu Sri Basuki itu baru ada 7 kader, Pak. Yang seharusnya menurut ketentuan kabupaten 9 atau 10 ya, Pak. Nah, cuman kalau memang untuk tahun ini kader Posyandu itu nanti gabung ke Posyandu untuk tahun 2026-nya. Nah, untuk 2027-nya itu 2026-nya itu untuk kader Bumil tetap bertugas, itu berarti double, Pak, tugasnya. Nah, itu kalau memang harus ada tambahan untuk kader, kami hanya minta tambahan kader untuk Bumilnya saja. Jadi kader Bumil yang ada di Bumil sekarang ini masuk ke Posyandu biar jadi tetap 7. Kemudian untuk kader Bumil, untuk kelas Bumil, satu kampung itu nggak usah terlalu banyak, sebenarnya 3 orang aja sudah cukup, Pak. Jadi nanti menjangkau dari dusun 1 ke dusun kedua 1 orang, dusun 2, dusun 3 1 orang, dan 4-5-nya 1 orang. Itu yang pertama. Terus yang untuk PMT penyuluhan tambahan dana PMT, kemarin sih sudah mengajukan, tapi di sini sepertinya dari aparatur desanya mungkin salah ketik atau gimana ya, Pak. Untuk PMT penyuluhan balita dan Bumil itu kan kami minta untuk 7 pos itu, satu posnya hanya 600.000, tapi di sini ditulisnya 15. Sepertinya itu salah penempatan. Kemudian untuk alat-alat cek all in one-nya kami kan butuhnya 6, karena di satu posyandu itu harus ada alat cek all in one-nya itu satu-satu. Karena sekarang ini kebetulan cuma punya 1. Itu yang bikin akhirnya ribet, Pak. Alat itu harus keliling muter. Ketika ketua posyandunya mungkin lupa, jadi alatnya nggak kebawa. Otomatis hari itu untuk pengecekan kesehatannya. Acara demi acara berlangsung dan berjalan dengan hikmat sampai akhir acara tersebut. Kabar Media Utama mengabarkan. Akhirnya